Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah? Semoga hari ini semakin merasakan bahagia, semakin bersyukur, semakin bisa lebih bersabar atas bab-bab hidup yang kita jalani di hari ke-19 puasa kita. Subhanallah, sudah hari ke-19 loh. Dan esok akan hari ke-20. Berarti kita sudah di fase terakhir Ramadan, yakni 10 hari terakhir, yaitu itqum minan nar, terbebasnya kita dari api neraka, atau dengan bahasa sederhana, terbebasnya kita dari belenggu-belenggu kesulitan kehidupan. Ya, kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Jangan ciptakan neraka pada kehidupan kita. Jadi mari kita ciptakan kenikmatan. Terlebih di 10 hari terakhir ini, mari semakin kita nikmati perjalanan waktu dengan saum ini. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita harus lebih semangat memacu diri, mengoptimalkan potensi diri, memahami aspek kehidupan dengan bab ini. Dengan ujian yang begitu berat dan banyak kepada kita hingga detik ini, yakin hari esok akan ada sesuatu yang lebih baik manakala kita bisa bersabar dan tetap bersyukur, dan tetap kita mengoptimalkan nilai ibadah kita kepada Allah. Kita takut Ramadan berakhir sementara amal-amal ibadah kita belum begitu sempurna. Kita malu kepada Allah. Begitu berakhir Ramadan, amal-amal kita tidak ada yang Allah sukai dan Allah cintai dari Ramadan kita. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan amal-amal ibadah kita lebih produktif dan menjadikan kekuatan amal ibadah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i pernah berkata, ketika engkau berada di jalur menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berlarilah. Jadi harus cepat, berfastabiqul khairat, karena kita sedang berada di jalur Allah. Jika sulit bagi kita, maka berlari kecil lah. Kalau nggak bisa cepat larinya, nggak apa-apa, lari kecil. Jika kamu lelah, berjalanlah. Ya, berjalan perlahan, tidak masalah. Andai kita sudah lelah karena ibadah. Jika kamu tak mampu, maka merangkaklah. Jika berjalan saja sudah nggak bisa, dengan merangkaklah. Namun jangan pernah kita berbalik arah atau berhenti. Maka lakukan terus dengan percepatan, dengan pergerakan amal. Itulah sejatinya pribadi tangguh yang memiliki kekuatan takwa. Dia akan terus berfastabiqul khairat. Terlebih dalam situasi sekarang ini, ya, karena mungkin akan menghadapi lebaran, apalagi yang tidak bisa mudik, dia harus stay at home, atau tidak bekerja, atau tidak ada aktivitas, maka carilah sesuatu, work from home, atau kita mengerjakan apapun bentuknya di rumah. Jika ada kesulitan, ya jangan didramatisir, jangan dibuat masalah besar, persempit dan perkecil masalah, bahkan tiadakan masalah. Konsul dengan siapapun, berbicara dengan siapapun, dengan sahabat, dengan teman, dengan aparatur pemerintah, agar semua menjadi mudah. Jangan dipersulit atau dibuat sulit.
Inilah Ramadan sejatinya. Allah menguji kesabaran kita bersama. Allah menguji ketangguhan iman kita. Allah menguji seberapa sabar dan takwa kita kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini Al-Quran yang menyampaikan kepada kita dari Allah agar kita tetap waspada dan siap siaga dan menguatkan nilai ketakwaan dengan kesabaran yang sempurna, dan kuatkanlah kesabaran. Sahabat sekalian, ada ungkapan pepatah Arab yang menyampaikan, sabar itu pahit, bahkan lebih pahit dari obat yang pahit sekalipun. Tapi hasilnya dia akan manis, bahkan lebih manis daripada madu. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi walakin awakibhu ahla minal asali. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus kita renungkan bersama. Dan di hari ke-19 ini, mari kita terus bertadabbur dengan Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat 2 ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala innan nasrullaha qarib. Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Jelas Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Mari kita berdoa, semoga Allah segera menolong kepada kita dengan pertolongan yang sangat kita butuhkan, yakni segeralah berlalu COVID-19 atau virus corona dan berganti dengan keberkahan, dan kehidupan kita segera normal, perekonomian segera normal. Semuanya Allah berikan keberkahan kepada kita, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari ujian besar ini. Yakin Allah menguji kita karena Allah tahu seberapa tangguhnya kita. Ingat, jangan mengeluh, pantang mengeluh, pantang kotor hati,
pantang putus asa, pantang menjadi beban. Semoga sahabat-sahabat sekalian semakin bisa memahami arti sebuah sabar dan syukur. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan karunia dan nikmat kepada kita yang demikian banyaknya. Semoga doa-doa kita diijabah. Setelah ini berlalu virus corona, maka berkah menyelimuti kita bersama. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah saum, dan 10 hari terakhir ini mari tetap semangat kita raih Lailatul Qadar. Selamat meraih Lailatul Qadar, dan insya Allah hidup dan kehidupan kita akan lebih mulia. Khairum min alfi syahr. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.